Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memandu presentasi penelitian bisnis dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Namun, sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian bisnis, yaitu Ibu Ilma Wulansari Hasdiansa SEMM. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan mempresentasikan materi terkait pengaruh biaya administrasi seller, kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna Shopee dengan harga jual produk sebagai variabel mediasi. Kepada presentator pertama, saya persilakan yaitu Nur Hikmah. Oke, baik. Eh, Sebelum membahas lebih jauh mengenai isi proposal bisnis ini, terlebih dahulu saya akan memaparkan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang. Pada bab 1 yang pertama dibahas itu mengenai latar belakang. Shopee merupakan salah satu pemain kunci di sektor e-commerce Indonesia dengan persentase pengguna mencapai 53,22% pada tahun tersebut, meningkat dari 41,65% tahun sebelumnya. Permasalahan e-commerce muncul dari dua aspek utama. Yang pertama yaitu biaya administrasi yang tinggi mencapai 13,5 sampai 14% plus biaya proses yaitu 1.250 per transaksi yang memaksa penjual menaikkan harga dan menimbulkan keluhan pengguna seperti malieses di Twitter. Yang kedua yaitu kualitas layanan yang tidak konsisten dalam hal pengiriman, customer service, navigasi aplikasi, dan sistem pembayaran akibat lonjakan transaksi atau masalah teknis. Seperti yang dikeluhkan Punzelen terkait error ShopeePay dan interface aplikasi yang buruk. Kedua masalah ini menciptakan pandangan negatif di kalangan pengguna platform. Selanjutnya yaitu mengenai ratio gap. Uh, yang pertama yaitu penulis yang pertama itu Firdaus dan kawan-kawan pada tahun 2024, dan judul yang diambil itu analisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan e-commerce Shopee. Di mana hasil penelitiannya itu uh, berpengaruh pada kualitas layanan yang terdiri dari 5 indikator, yaitu efisiensi, full- fulfillment, privacy, dan security, yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan e-commerce. Yang kedua yaitu Irfada dan kawan-kawan pada tahun 2004, di mana judulnya itu analisis pengaruh kualitas layanan Shopee terhadap kepuasan konsumen pada mahasiswa. Hasil penelitiannya yaitu kualitas layanan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada mahasiswa. Dan selanjutnya itu ada Hapsari pada tahun 2024. Dan judul penelitiannya itu yaitu dampak kebijakan pendapatan dan laba terhadap biaya admin survei pada seller Shopee. Hasil penelitiannya itu kebijakan pendapatan Shopee memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap biaya adminnya yang cenderung meningkatkan beban biaya. Selanjutnya yaitu mengenai research gap. Dari literatur, banyaknya penelitian yang membahas harga dan layanan, tapi belum banyak yang mengkaji biaya administrasi sebagai faktor utama, apalagi dengan harga jual produk sebagai variabel mediasi. Novel, Novelty penelitian kami adalah dengan menggabungkan 3 variabel utama. Ya, yang pertama yaitu biaya administrasi, kualitas layanan, dan harga jual dalam satu model struktural terhadap kepuasan pengguna Shopee Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah, yang dimana pada penelitian kami ini terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah biaya administrasi seller dapat berpengaruh dan berdampak signifikan terhadap harga jual produk di Shopee? Dan yang kedua itu, apakah kualitas layanan
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Shopee. Dan yang ketiga itu, apakah harga jual produk berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Shopee. Dan yang keempat itu, apakah biaya administrasi seller dan kualitas layanan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan Shopee. Dan yang kelima, apakah harga jual produk berperan sebagai. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Jadi pada judul penelitian yang kami ambil itu eh, tujuan yang pertama itu menguji pengaruh biaya administrasi seller terhadap harga jual produk di Shopee. Dan yang kedua itu menguji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan Shopee. Yang ketiga itu menguji pengaruh harga jual produk terhadap kepuasan pelanggan Shopee. Dan yang keempat itu membuktikan pengaruh simultan biaya administrasi seller dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kelima itu menguji bagaimana peran harga jual produk sebagai variabel mediasi yang dapat mempengaruhi biaya administrasi seller terhadap kepuasan pelanggan. Oke, jadi jadi itu tadi penjelasan dari saya mengenai bab satu yang mencakup latar belakang sampai tujuan penelitian. Selanjutnya pembahasan bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya adalah presentator kedua yang akan membahas mengenai kajian pustaka pada bab 2, yang dimana kajian pustaka mencakup 4 variabel. Yang pertama, kepuasan pelanggan yang merupakan evaluasi pelanggan terhadap seberapa baik produk atau layanan yang memenuhi dan melebihi harapan mereka, khususnya dalam konteks e-commerce, Shopee yang terkait dengan kemudahan pembelian, ketepatan pengiriman, dan layanan purna jual sebagai landasan loyalitas pelanggan. Poin kedua yaitu biaya administrasi merujuk pada biaya tambahan dalam transaksi seperti ongkir, pajak platform, biaya pemrosesan pembayaran, dan potongan biaya dari platform untuk setiap transaksi yang berhasil mencakup memelihara sistem, keamanan transaksi, dan pengembangan fitur. Ketiga, kualitas layanan didefinisikan sebagai selisih antara harapan dan persepsi konsumen terhadap layanan yang diterima menggunakan mode ShareQual dengan 5 dimensi, yaitu tangibilitas, keandalan, responsivitas, jaminan, dan empati yang di Shopee disesuaikan menjadi kualitas website, keamanan transaksi, dan layanan chat 24/7. Poin terakhir yaitu harga jual produk adalah jumlah uang yang ditetapkan penjual mencakup diskon, promosi, dan persepsi nilai yang dipengaruhi pada Shopee oleh flash sale dan voucher, di mana harga yang wajar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan karena kemudahannya berbelanja. Selanjutnya yaitu hubungan antara variabel. Yang pertama, biaya administrasi, yang dimana kepuasan pelanggan negatif. Biaya administrasi tinggi menambah beban keuangan tak terduga, mengurangi nilai yang dirasakan pelanggan, dan menurunkan minat pembelian ulang serta loyalitas platform. Yang kedua, kualitas layanan, yang dimana kepuasan pelanggan yaitu positif. Kualitas layanan meningkat kepercayaan dan pengalaman pengguna hingga 30%. Dimensi penting, keandalan sistem, responsivitas, aksesibilitas, dan privasi dan keamanan dan efisiensi proses. Yang ketiga, harga jual produk. Kepuasan pelanggan terbilang positif, harga kompetitif, meningkat persepsi nilai, dan mengurangi hambatan pembelian. Konsumen lebih puas dengan harga terjangkau yang sesuai harapan. Diskon dan promosi menambah kepuasannya. Dan yang terakhir yaitu harga jual produk memediasi biaya administrasi. Kepuasan pelanggan biaya administrasi tidak langsung mempengaruhi kepuasan, tetapi melalui perubahan harga jual. Jika kenaikan harga wajar dan diimbangi kualitas baik, kepuasan tetap terjaga.
Oke, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu, yang dimana nama peneliti yaitu Moh Raffi Rifki Hasan pada tahun 2023 dan sumber tertera. Judulnya yaitu Pengaruh Harga, Produk, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Produk Fashion Shopee Indonesia pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Khas Jember. Dan hasil penelitiannya yaitu harga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen, produk berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, terus kualitas pelayanan berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, Nur Rahmawati dan kawan-kawan pada tahun 2022 berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan E-commerce Shopee terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian, dan hasil penelitiannya yaitu kualitas pelayanan memiliki pengaruh secara tidak langsung yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian konsumen e-commerce Shopee. Dengan adanya kualitas layanan yang diberikan akan membuat konsumen merasa puas atau tidaknya pelayanan tersebut. Maka konsumen harus melakukan transaksi terlebih dahulu dengan melakukan keputusan pembelian. Next. Selanjutnya, nama peneliti ketiga yaitu Pertiwi dan kawan-kawan pada tahun 2022, yang dimana judulnya berpengaruh persepsi harga dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada e-commerce Shopee. Dan hasil penelitiannya yaitu persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelanggannya dan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, Yerizal pada tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen pada E-commerce Shopee. Hasil penelitiannya yaitu kualitas pelayanan dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Secara simultan, kualitas pelayanan dan harga memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumennya. Next. Oke, kerangka konseptual. Berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terlebih dahulu di atas, maka skema kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya admin berpengaruh terhadap kepuasan pelanggannya. Lalu kualitas juga seperti itu. Kualitas layanan pada variabel X2 juga seperti itu. Harga jual produk variabel Y juga sama. Dan yang terakhir yaitu harga jual memediasi biaya admin dan kepuasan pelanggannya. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis pertama, biaya administrasi seller berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan pengguna Shopee. Hipotesis kedua yaitu kualitas layanan berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan pelangganan Shopee. Dan yang ketiga, hipotesis ketiga, harga jual produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Shopee. Yang keempat, biaya administrasi seller dan kualitas layanan memiliki pengaruh simultan dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Shopee. Lalu yang terakhir, harga jual produk berfungsi sebagai variabel mediasi dalam pengaruh biaya administrasi seller terhadap kepuasan pelanggan Shopee. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kepada Andi Nurul Lafida untuk mempresentasikan bab 3. Saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metodologi penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini. Nah, di sini penelitian ini menerapkan jenis penelitian eksploratory dengan menggunakan desain penelitian konklusif dengan pendekatan kuantitatif.
Kami menggunakan juga penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan single cross sectional, di mana sampel yang mewakili populasi penelitian digunakan untuk mengumpulkan data sekali saja. Pendekatan ini dipilih karena efisien dari segi waktu dan sumber daya serta cocok untuk menguji hipotesis yang kami ajukan. Oke, lokasi dan waktu penelitian. Nah, di sini lokasi penelitian yang digunakan yaitu secara online dengan objek pengguna platform e-commerce Shopee di Indonesia, dan waktunya itu penelitian dilaksanakan sesuai jadwal tahapan penelitian agar setiap proses berjalan teratur, efisien, dan tepat sasaran sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal dan valid. Nah, adapun itu populasi dan sampelnya. Nah, di sini populasi penelitian mencakup pengguna aktif Shopee, terutama penjual yang merasakan dampak biaya administrasi dan kualitas layanan di platform Shopee. Nah, untuk teknik pengambilan sampelnya ini menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling untuk memperoleh responden yang relevan dan representatif dengan minimal 120 responden yang sesuai dengan rumus Hare. Nah, adapun itu variabel operasional, di sini dalam penelitian ini dijelaskan definisi operasional setiap variabel yang diuji, yaitu pertama adalah biaya administrasi seller, yang dimana definisinya itu biaya tambahan platform kepada seller yang mempengaruhi harga produk. Terus indikator utamanya itu yaitu ada 5. Yang pertama kenaikan harga, yang kedua perubahan kebijakan, ketiga pengaruh terhadap harga, keempat keadilan kebijakan, dan kelima adalah keterjangkauan harga. Nah, adapun skala yang digunakan itu skala Likert dengan 1 sampai 5, yang dimana 1 itu dengan keterangannya itu sangat tidak setuju, yang kedua adalah tidak setuju, ketiga adalah netral, keempat setuju, dan kelima adalah sangat setuju. Nah, selanjutnya itu variabel kualitas layanan dengan definisi yaitu tingkat pelayanan platform dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Adapun indikatornya yaitu ya ada 5, yang satu keandalan, kedua responsivitas, ketiga keamanan, keempat empati, dan kelima adalah tampilan dan kemudahan, dan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Yang ketiga adalah variabel harga jual produk, yang dimana definisinya adalah harga total yang dibayar konsumen termasuk potongan dan biaya tambahan. Adapun indikator utamanya, yang pertama adalah keterjangkauan, kedua adalah kesesuaian harga dan kualitas, ketiga adalah daya saing, keempat keadilan harga, dan kelima adalah pengaruh promosi dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Yang kelima adalah kepuasan pelanggan, yang dimana definisinya adalah kepuasan atas hasil layanan dibandingkan harapan, yang dimana indikator utamanya itu yang pertama produk, ketiga dua layanan, ketiga harga, keempat transaksi ulang, kelima pembelian ulang dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Oke, di sini untuk jenis dan sumber datanya, yang sumber pertamanya itu kita ambil dari data primer. Nah, di sini data primer ini diambil langsung dari responden melalui kuesioner yang disebarkan secara online. Dan untuk sumber keduanya itu data sekunder yang meliputi laporan dan statistik yang berasal dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, digunakan untuk memperkuat dasar teoritis dan konteks penelitian. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu pengumpulan informasi dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner, yang distribusinya dilakukan secara daring kepada sejumlah pengguna Shopee. Nah, untuk teknik analisis datanya, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode statistik deskriptif dan inferensial. Untuk analisis inferensialnya ini digunakan metode structural equation modeling atau SEM dengan bantuan software Smart PLS 3, yang dimana ini uji SM-nya itu ada 2. Yang pertama adalah pengujian outer model yang terkait dengan uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Yang adapun itu uji yang keduanya itu pengujian inner model, yang dimana itu terkait koefisien determinasi, predictive relevance, uji signifikansi jalur, dan uji efek mediasi.
Setelah kami menyelesaikan presentasi tersebut, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari kami selaku manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.